Halo, namaku Rian. Aku bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Tapi apa yang kualami 2 tahun lalu benar-benar mengubah hidupku. Sampai sekarang, aku masih dihantui oleh kenangan itu, dan aku tahu aku takkan pernah melupakannya. Waktu itu aku dan 4 temanku, Rina, Arya, Fikri, dan Dinda, memutuskan untuk liburan. Kami memilih untuk menginap di sebuah penginapan tua dekat sebuah pasar terapung yang terkenal. Kami dengar tempat itu memiliki suasana yang unik, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan kami ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Saat tiba di penginapan, suasananya langsung terasa aneh. Bangunan itu kuno, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan suara derit di setiap langkah. Namun, pemiliknya, seorang pria tua yang tampak ramah, menyambut kami dengan senyuman. Ia memperingatkan kami tentang satu hal, jangan pernah membuka kamar nomor 13. Ia mengatakan kamar itu telah dikunci selama bertahun-tahun. Dulu, katanya, kamar itu adalah tempat di mana sekelompok orang melakukan bunuh diri massal sebagai bagian dari ritual pesugihan. Mendengar cerita itu, kami hanya tertawa, menganggapnya sebagai upaya menakut-nakuti tamu. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Malam pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Namun, di malam kedua, rasa penasaran kami mulai menguasai. Setelah makan malam, Arya, yang memang dikenal suka mencari tantangan, mengusulkan untuk melihat kamar itu. Apa salahnya, kita cuma lihat, kok, katanya sambil terkekeh. Rina dan aku awalnya ragu, tapi akhirnya kami setuju. Kami semua berkerumun di depan pintu kamar nomor 13. Dengan hati-hati, Arya mencoba memutar gagangnya, tapi pintunya terkunci. Tenang, aku punya cara, katanya sambil mengeluarkan kartu plastik dari dompetnya. Dalam hitungan detik, pintu itu terbuka. Kamar itu gelap dan pengap, seolah tak ada udara yang mengalir di dalamnya. Bau aneh langsung menyeruak, campuran anyir darah dan bunga melati yang terlalu menyengat. Kami menyalakan senter dari ponsel dan melihat sekeliling. Ada kasur tua dengan noda merah yang hampir pudar, cermin besar yang retak di sudut ruangan, dan simbol-simbol aneh di dinding. Ketika aku melihat cermin itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pantulannya. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasiku. Kami hanya berada di kamar itu selama beberapa menit sebelum Dinda mulai panik. Kita harus keluar dari sini sekarang, katanya dengan suara gemetar. Kami setuju dan segera meninggalkan kamar. Tapi setelah malam itu, semuanya mulai berubah. Arya adalah yang pertama. Saat kami sedang duduk di tepi pasar terapung keesokan harinya, ia mulai berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Matanya kosong, dan ia terus memanggil nama yang tak kami kenal. Malamnya, ia menghilang tanpa jejak. Kemudian giliran Fikri. Ia mulai mengeluhkan rasa sakit di dadanya, seolah ada sesuatu yang menekan paru-parunya. Kami membawanya ke rumah sakit setempat, tapi dokter bilang ia baik-baik saja. Namun, malam itu, aku mendengar suara Fikri tertawa di luar kamarku. Ketika aku mengintip dari jendela, aku melihatnya berdiri di tengah gelap dengan ekspresi menyeramkan, bibirnya bergerak seperti sedang menggumamkan sesuatu yang aneh. Satu persatu teman-temanku mulai berubah. Bahkan Rina, yang biasanya berani, mulai terlihat ketakutan. Ia mengaku melihat bayangan hitam yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Mereka menginginkan kita. Rian, katanya suatu malam, suaranya bergetar. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku bahkan mencoba berbicara dengan pemilik penginapan. Tapi ia hanya berkata, kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sekarang, mereka akan menuntut balasan. Malam terakhir adalah yang paling mengerikan. Aku terbangun oleh suara ketukan di pintuku. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Tapi tak ada siapapun di luar. Ketika aku kembali ke tempat tidur, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan Arya, Fikri, dan Rina berdiri di sudut kamar, dengan senyum menyeramkan di wajah mereka. Aku tak tahu bagaimana aku berhasil keluar dari tempat itu. Yang ku tahu, aku kehilangan semua temanku malam itu. Aku kembali ke rumah, mencoba melanjutkan hidupku. Tapi sesuatu terus mengikutiku. Beberapa bulan kemudian, aku pindah ke apartemen baru, berharap bisa memulai hidup yang lebih tenang. Tapi ternyata, mimpi buruk itu belum berakhir. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki di luar pintu apartemenku dan suara ketukan yang familiar.
Aku akhirnya memasang kamera pengintai. Ketika aku memeriksa rekamannya, aku melihat seorang pria dengan wajah kosong berjalan mengelilingi rumahku, terus mengetuk pintu. Tapi tubuhnya tak pernah terlihat oleh orang lain. Sekarang, aku hanya bisa berharap waktu akan menghapus semua ini. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu mereka masih menginginkanku.